Ulasan perkembangan ekonomi. Kekuatan ekonomi China memiliki potensi untuk terus mendominasi ekonomi dunia melalui beberapa faktor strategis yang telah dan dapat terus dikembangkan. Berikut adalah beberapa cara dan faktor yang mendukung dominasi ekonomi China. 1. Diversifikasi ekonomi. Investasi di sektor teknologi. China terus berinvestasi besar-besaran dalam teknologi tinggi, termasuk kecerdasan buatan AI, komputasi kuantum, dan semikonduktor. Ekonomi hijau. China berkomitmen pada energi terbarukan, seperti tenaga surya dan angin, dan menjadi pemimpin global dalam manufaktur teknologi hijau. 2. Belt and Road Initiative (BRI). Program BRI, atau Jalur Sutra Baru, merupakan salah satu strategi paling ambisius untuk membangun jaringan infrastruktur dan perdagangan global. Dengan menciptakan ketergantungan ekonomi melalui investasi di negara-negara berkembang, China memperkuat posisinya sebagai pusat ekonomi global. 3. Kekuatan manufaktur. China dikenal sebagai pabrik dunia, dan memiliki infrastruktur serta kapasitas produksi yang jauh melampaui kebanyakan negara lain. Ini memberinya kemampuan untuk memproduksi barang dalam skala besar dengan biaya rendah. 4. Dominasi pasar domestik. Dengan populasi lebih dari 1,4 miliar orang, pasar domestik China menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Konsumsi dalam negeri yang terus meningkat menciptakan daya tarik besar bagi investor global. 5. Penguatan yuan di pasar internasional. China berupaya menjadikan yuan sebagai mata uang cadangan global, mengurangi ketergantungan pada dolar AS. Ini dicapai melalui langkah-langkah seperti memperluas penggunaan yuan dalam perdagangan internasional. 6. Inovasi di bidang teknologi dan digitalisasi. China telah menciptakan ekosistem teknologi yang unik, dengan perusahaan raksasa seperti Tencent, Alibaba, dan Huawei. Ekspansi teknologi finansial, e-commerce, dan komunikasi digital juga menjadi kekuatan penting. 7. Peran strategis dalam organisasi internasional. China aktif memperkuat pengaruhnya dalam organisasi internasional seperti WTO, IMF, dan Bank Dunia. Langkah ini membantu mengatur aturan ekonomi global yang lebih menguntungkan bagi mereka. 8. Kendali atas sumber daya penting. China mengamankan akses ke sumber daya alam penting, seperti logam tanah jarang, rare earth metals, yang menjadi komponen utama teknologi modern. Tantangan yang harus dihadapi. Ketegangan geopolitik. Konflik dengan AS dan negara-negara barat dapat menghambat ambisinya. Populasi yang menua. Penurunan tingkat kelahiran dan populasi yang menua bisa menghambat pertumbuhan jangka panjang. Ketergantungan pada ekspor. Jika negara-negara lain mulai mengurangi ketergantungan pada China, ekonomi mereka dapat terdampak. Secara keseluruhan, kemampuan China untuk menguasai ekonomi dunia tergantung pada kombinasi keberhasilan dalam inovasi, investasi global, dan kemampuannya mengelola tantangan domestik dan internasional. Menghadapi persaingan ekonomi China yang semakin maju, Indonesia perlu mengambil sikap strategis dan berorientasi ke depan, baik secara defensif maupun ofensif, untuk melindungi kepentingan nasional sekaligus memanfaatkan peluang. Berikut langkah-langkah yang dapat diambil. 1. Menguatkan ekonomi dalam negeri. Diversifikasi ekonomi. Indonesia harus mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas mentah dengan memperkuat sektor manufaktur, teknologi, dan ekonomi kreatif. Peningkatan infrastruktur. Mempercepat pembangunan infrastruktur fisik dan digital untuk meningkatkan daya saing nasional. Reformasi regulasi. Mempermudah perizinan dan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif untuk menarik modal asing, termasuk dari negara selain China. 2. Memanfaatkan peluang dari kerjasama dengan China.
Belt and Road Initiative (BRI) memastikan bahwa proyek-proyek investasi China di Indonesia mendukung kepentingan jangka panjang negara, dengan menegosiasikan syarat yang saling menguntungkan. Transfer teknologi menuntut transfer teknologi dari China dalam proyek-proyek strategis untuk meningkatkan kapabilitas domestik. 3. Pemberdayaan sumber daya manusia (SDM). Pendidikan dan pelatihan. Meningkatkan kualitas pendidikan, terutama dalam bidang teknologi, sains, dan kewirausahaan. Pengembangan tenaga kerja terampil. Mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja asing dengan meningkatkan kemampuan tenaga kerja lokal untuk bersaing dalam industri global. 4. Memperkuat industri lokal. Proteksi industri strategis. Memberikan insentif kepada pelaku usaha lokal untuk mendorong pertumbuhan industri domestik, terutama di sektor teknologi dan manufaktur. Kebijakan anti-dumping. Mencegah produk murah China yang tidak sehat untuk pasar lokal melalui penguatan kebijakan perdagangan internasional. 5. Mengembangkan pasar regional. ASEAN sebagai kekuatan kolektif. Bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk menciptakan blok ekonomi yang kuat, sehingga Indonesia tidak sendirian dalam menghadapi dominasi China. Diversifikasi mitra dagang. Meningkatkan kerjasama ekonomi dengan negara-negara lain seperti India, Jepang, Uni Eropa, dan AS untuk mengurangi ketergantungan pada China. 6. Berfokus pada teknologi dan inovasi. Investasi dalam R&D. Meningkatkan anggaran penelitian dan pengembangan untuk mendorong inovasi teknologi dalam negeri. Digitalisasi UMKM. Membantu UMKM masuk ke ekosistem digital agar lebih kompetitif di pasar global. 7. Sikap yang tegas dalam diplomasi ekonomi. Negosiasi yang kuat. Menghindari posisi ketergantungan yang bisa merugikan Indonesia. Misalnya, dalam proyek investasi besar, Indonesia harus tetap mengutamakan keuntungan jangka panjang. Bela kepentingan nasional. Tegas dalam isu-isu yang menyangkut kedaulatan dan keamanan ekonomi, seperti eksploitasi sumber daya alam yang tidak adil. 8. Edukasi publik dan kesadaran nasional. Mengubah pola pikir. Membangun kesadaran nasional bahwa kita harus menjadi pemain aktif dalam ekonomi global, bukan sekadar penonton. Promosi produk lokal. Memperkuat kecintaan masyarakat terhadap produk dalam negeri untuk mengurangi dominasi barang impor, termasuk dari China. Kesimpulan, Indonesia harus bersikap proaktif dengan strategi defensif untuk melindungi kepentingan nasional, sekaligus bersikap ofensif dengan memperkuat daya saing ekonomi dan memanfaatkan peluang. Melalui kebijakan yang terencana, kerjasama regional, dan pemberdayaan SDM, Indonesia dapat bersaing dengan China secara lebih efektif. Kunci keberhasilan adalah kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.